Oke, selamat siang saudara. Kita akan masuk ke materi berikutnya dari kelas kita, yaitu transportasi. Transportasi itu apa sih? Nah, biarlah saya akan share screen sebentar. Ya, biar saya akan share screen sebentar. Transportasi itu pada dasarnya saudara ya pengangkutan, gitu kan. Sebagai ilustrasi, ini ada dari buku teks saudara. Ya, jadi satu perusahaan tertentu punya 3 pabrik. Des Moines, Evansville, dan Fort Lauderdale. Dia juga punya 3 gudang atau daerah pemasaran, yaitu Albert, Boston, dan Cleveland. Pabrik itu punya kapasitasnya masing-masing, itu ada di sini. Ya, oke. Kemudian gudang atau daerah pemasaran punya kebutuhannya masing-masing, itu ada di sini. Jadi Albert itu punya kebutuhan 300, Boston 200, kemudian Cleveland 200. Kapasitas Des Moines 100, kapasitas Evansville 300, kapasitas Fort Lauderdale 300. Ya, masing-masing ada kapasitas, ada juga kebutuhannya. Nah, di sini ada biaya transportasi dari Des Moines ke Albert, biayanya adalah 5 per unit. Ya, dari Des Moines ke Boston $4 per unit, dari Des Moines ke Cleveland $3 per unit. Kemudian dari Evansville ke Albert $8 per unit dan seterusnya. Ya, jadi saudara akan mendapat data ini dari mana ke mana. Yang dari itu biasanya sumber atau pabriknya. Ya, itu ada kapasitasnya, kemudian ke itu gudangnya atau daerah pemasarannya. Nah, itu ada kebutuhannya, ya. Tolong dipahami itu baik-baik. Nah, bagaimana ini diselesaikan? Nah, untuk menyelesaikan kasus transportasi ini ada 2 tahap. Satu adalah alokasi awal, yang kedua uji optimal. Alokasi awal ada 3 metode. Northwest Corner, least cost, dan VAM, Vogels Approximation Method. Uji ada satu namanya Modified Distribution. Ya, saudara nanti mesti mempelajari ketiga-tiganya itu. Nah, yang paling mudah untuk alokasi awal itu adalah Northwest Corner sama least cost. Saya mengajari ini minggu depan saja karena ini paling mudah. Mudah di awal tapi sulit di modinya. Sulit di uji optimalnya. Nah, saya mengajari yang sulit di awal tapi mudah modinya. Ya, saya akan ngajari itu. Seri ini mau masuk ke Vogels Approximation Method dulu. Ya, Vogels Approximation Method. Nah, untuk data ini saya lebih senang untuk menggunakan Excel untuk alat bantu saya, saudara. Nah, saya share screen ganti Excel saya. Nah, ini datanya. Pendekatan VAM dan MODI, itu nanti untuk pengujiannya pakai MODI. Ya, ini sesuai data yang ada di tempat saudara tadi. Ya, persis gitu. Ya, oke. Sekarang bagaimana metode VAM itu? Vogels Approximation Method itu dilakukan. Yang pertama adalah per baris, nanti juga per kolom, cari biaya minimalnya. Biaya minimal itu baris pertama berapa? 3. Terus biaya di atasnya setelah 3 ada berapa? 4. Selisihnya berapa? 1. Kita tulis saja di sini 1. Baris kedua, biaya terkecilnya berapa? 3. Habis 3 nanti atasnya ada berapa? 4. Selisihnya berapa? 1. Baris ketiga, biaya terkecil 5. Habis 5 ada angka 7. Selisihnya 2. Per baris sudah, sekarang kita bikin per kolom. Kolom pertama, biaya terkecil 5.
Habis 5 ada angka 8. Selisihnya berapa? 3. Nah, udah masuk. Kolom kedua. Biaya terkecil 4. Habis itu ada angka berapa habis 4? 4 lagi. Bukan 4 dan 4 itu di sini dan di situ adalah angka yang sama. Jadi jangan diselisihkan hasilnya 0, nggak bisa. Jadi habis 4 ada angka berapa? 7. Selisih 4 dengan 7? 3. Kolom ketiga. Biaya terkecil 3. Habis 3 ada angka berapa? 5. Maka diisi dengan 2. Nah, saudara sudah dapat ini selisih dari biaya terkecil dan biaya di atasnya, per baris dan per kolom. Langkah berikutnya adalah cari selisih paling besar, tapi yang punya biaya paling kecil. Selisih paling besar ini ada 3. Nah, 3 di sini, 3 di situ. 3 di sini biaya terkecilnya 589. Paling kecil 5. Di sini kolom 2 biaya paling kecil 4. Ada 24 ini. Saya ngisi di mana? Nah, pedoman awal saya mau ngisi yang bisa diisi paling gede dulu. Kalau misalnya saya di sini, ya toh ini 4 toh, saya kan bisa milih mau ngisi di sini atau di situ. Di sini saya bisa isi, gimana ngisinya? Bisa diisi mentoknya berapa, maksimalnya berapa. Di sini ada 200, di situ ada 100. Kalau saya isi ini 200, dijumlahkan ke bawah 200, cocok, nggak masalah. Tapi dijumlahkan ke kanan nggak bisa, karena ini mentok 100. Ya, jadi mentok kalau diisi tak isi 100. Nah, saya coba yang kedua nih, Di sini 200, di sini 300. Ya sudah, saya ambil aja yang ini karena bisa ngisi lebih banyak. 200. Ya, kalau di sini kan tadi cuma bisa diisi 100. Saya ngisi di sini 200 karena lebih banyak ngisinya. Nah, oke, kalau sudah saya blok. Kenapa saya blok? Karena ini dianggap sudah penuh. Sudah terisi 200, di jumlah ke sana 200. Dah, selesai. Terus sekarang yang di blok ini dianggap nggak ada. Yang dilakukan apa? Cari selisih-selisih kayak tadi lagi. Nah, baris pertama, biaya terkecil berapa? 3. Habis itu 4. Bukan, karena 4 sudah di blok, nggak boleh dipakai. Habis 3, 5. Jadi ini 2. Yang sudah di blok hilang ya saudara, hilang. Di benak kalian sudah hilang. Kalau pakai kertas coret lah atau apa gitu. Di blok hitam ya boleh. Supaya nggak dihitung lagi. Terus habis itu baris kedua 8. Yang terbesar ini ada 3. Nah, selisihnya berapa? Bukan 3 sama 4 sekali lagi. Tapi 3 sama 8. Kenapa? Karena 4 sudah di blok. Ini 5. Baris ketiga 5 sama 9. 4. Dah, ini udah ada selisihnya semua. Kita ulangi yang kolom pertama. Masih 5 sama 8, oke. Di sini masih 3 sama 5. Oke, clear. Terus berikutnya selisih terbesar di mana? 5. Ya kan, ini kan selisihnya 3, 2, 4, dan 5. Paling besar 5. Di 5 itu baris kedua, biaya paling kecilnya berapa? 3. Bisa diisi berapa? 200, 300, Pak. 200. Nah, kalau ini di sini 200 nggak boleh. Kenapa? Karena ini 2 tambah 2, maksimalnya 3. Ya, jadi sini bukan 200. Ini mentoknya berapa sih? 100. Kenapa? 300 sudah terisi 200. Berarti kurang 100. Ya. Ya, di situ. Kemudian ini saya blok, selesai. Nah. Terus lanjut.
Ya, lanjut apa? Ini. Selisihnya masih 2, benar. Selisihnya masih 4, betul. Ini selisihnya berapa? 5 dan 9, 4. Ini 3 sama 5, 2. Nah, sekarang ada selisih paling besar. Ini 2, ini 4, ini 2, ini 4. Oke. Ya. Selisih paling besar 4. Pada 4 ini biaya terkecilnya berapa? 5. Di sini 4, 5. Nah, mau diisi di mana? Bebas lah. Wong di sini mentoknya juga 100 juga, atau wong ke kanan juga 100. Saya di sini aja lah. Bebas sebetulnya mau taruh atas bawah boleh. Ya, berapa saya bisa isi di sini? Total di jumlah ke bawah itu 200. Sudah diisi 100. Berarti kurang 100. Nah, ini sudah penuh. Sudah penuh. 2 yang belum. Nah, kalau tinggal 2 ini nggak usah pakai selisih-selisihan. Ya, biaya paling kecil berapa? 5 di sini. Berapa bisa diisi di sini? Berapa bisa diisi di sini? Oh, sorry. Di sini tadi. Ya, betul. Berapa bisa diisi di sini? 100. Nah, kita isi 100. Sudah penuh ini di sini. Nah, sudah penuh. Ya. Oke, terus tinggal di sini. 300 sudah terisi 100. Tinggal berapa? 200. Sudah terisi semua. Ini kalau dijumlah ke sana 100. Ini kalau dijumlah ke sana 300. 300 lagi. 300. 200. 200. Sudah selesai. Cara VAM, Vogel Approximation Method, sudah selesai. Nah, sekarang kita mau pakai cara MODI. MODI itu pada prinsipnya adalah menentukan nilai baris dan nilai kolom. Mengapa sih kita mesti bikin MODI? Bukannya kita udah dapat alokasinya. Karena kita belum yakin ini alokasi ini udah optimal atau belum. Maka harus diuji dulu. Kita harus yakin dulu itu optimal, baru bisa diputuskan alokasinya. Nah, nguji optimalnya itu pakai MODI. MODI itu selalu dengan memberi nilai baris dan kolom, dimulai dari baris pertama itu dengan nilai 0. Ini selalu 0. Dalam konteks MODI alias Modified Distribution, itu ada namanya segi 4 batu. Batu itu ada isinya. Kemudian segi 4 air. Air itu nggak ada isinya. Jadi nanti MODI itu sifatnya itu kayak ilustrasi orang mau melompati got atau selokan, cuman selokannya tuh lebar. Jadi kalau ada batu di tengah-tengah untuk pijaan sementara itu akan sangat membantu, bisa sampai ke sana tanpa basah begitu. Ya. Jadi dari sini kiri mesti lompat ke batu. Kemudian ke atas. Nah terus ini angka berapa ini? Ini angka berapa? Caranya untuk menentukan ini angka ini sederhana sekali. 0 ditambah berapa ketemunya tengah. Ya, 0 tambah berapa ketemunya tengah. Samping tambah atas ketemu tengah. 0 tambah berapa ketemu 5. Ya tambah 5. Ini 0 bisa lompat ke sini, tidak boleh. Karena itu apa? Air. Masuk got nanti. Ini air juga nggak bisa.
Jadi 0 mau lompat ke sini nggak bisa, mau lompat ke sana nggak bisa. Lompat ke bawah nggak boleh. Lompatnya hanya dalam satu baris atau satu kolom. Nggak boleh menyilang. Terus, habis itu, dari yang sudah terisi ini, 5, bisa lompat ke sini, nggak bisa. 5 nggak bisa lompat ke sini, karena ini air, masuk got. 5 lompat ke bawah. Lompat ke sini. Kita isi berapa? Samping tambah atas ketemu tengah. Berapa tambah 5 ketemu 9? Ketemu angka 4. Ya, ketemu angka 4. 4 mau lompat kemana ini? Ke sini? Tidak boleh. 4 lompat ke sini. Nah, dari sini lompat ke atas. 4 yang ada di sini, tambah berapa nilai kolomnya, ketemu biayanya 5. 1. Terus, 1 bisa lompat kemana? Lompat ke tengah. Terus lompat ke kiri. Nah, kita isi berapa ini? Berapa tambah 1 ketemunya 3. Ya, dari atas lompat ke tengah, lompat ke samping, ya, samping tambah atas ketemu tengah. Berarti berapa? 2. Terus berikutnya 2 bisa lompat ke sini, bisa ke situ. 2 tambah berapa ketemu? 4. Nah, 4 di sini. Tentunya 2. Nah, nilai baris dan nilai kolom kita sudah ketemu. Nah, sekarang ngujinya. Pengujian itu dilakukan di kotak air, ya, di kotak air, ya, di kotak air. Di sini misalnya. Ya, cara ngujinya gimana? Tengah kurangi kiri, kurangi atas. Saya kasih warna merah, nah, biar beda. Air lagi ada di mana? Di sini. 3 kurangi samping, kurangi atas. Oke. Sini. Jadi yang batu nggak ditentukan nilainya ya. 8 dikurangi samping, dikurangi atas. Nah, air lagi di mana? Ini. 7 dikurangi samping, dikurangi atas. Dapat. Terus mana lagi yang kosong ini? Semua air sudah terisi. Nah, tolong perhatikan satu hal. Yang kuberi warna merah itu nilainya bagaimana? Kalau itu sudah lebih besar sama dengan 0, berarti alokasi kita sudah optimal. Ya, alokasi kita sudah optimal. Nah, terus baru kita tentukan ini dari mana ini transportasinya. Dari DM menuju AL. Berapa unit? 100. Biaya per unit 5. Dari EV menuju BO. Berapa dibawa? 200. Biaya per unit 4. Dari EV menuju Kli. Ya, dari sini menuju Kli. Berapa? 100. Biayanya berapa? 3. Dari FL menuju AL. Berapa unit? 200. Biayanya berapa? 9. Dari FL menuju Kle. Berapa unit? 100.
Biayanya berapa? 5. Jadi tidak mesti dari satu tempat ke satu tujuan loh saudara. Enggak. Dari satu tempat bisa ke dua tujuan. Kayak ini dari FL dibagi ke AL dan ke claim. Gitu. Total biayanya tinggal dihitung. Ini dikalikan itu. Kemudian sudah beralokasi sudah dapat. Sekarang kita jumlahkan. Ketemulah 3.900. Nah, itu adalah biaya yang optimal. Itu biaya yang optimal. Macam mana kita bisa cek? Ya, saya udah pesen dulu. Saudara emang nanti ujian ngerjakan manual. Tetapi saudara bisa pakai software untuk ngecek jawaban saudara benar apa enggak. Jadi sekarang saya mau gunakan software untuk ngecek. Stop share. Share screen. Saya pakai software. Saya pilih modul transportasi. Dah. File new. Saya punya sumber asal itu 3. Tujuannya ada 3. Dan ini minimisasi ya karena konteksnya biaya tadi. Oke. Nah, sekarang kita tulis di sini DM, di sini EV, di sini FL. Di sini AL, di sini BO, di sini CLE. Masing-masing DM itu punya kapasitas 100, 300, 300. Masing-masing tempat juga ada kebutuhan. AL kebutuhannya 300, ini 200, ini 200. Ini komponen biayanya 5, 8, 9, 4, 7, 3, 3, 5. Kalau sudah, tinggal solve. Pastikan itu datanya benar dulu. Solve. Ketemulah ini, saudara, alokasinya. Ya toh, dari sini ke sini totalnya berapa? 3.900. Totalnya 3.900. Kita coba cocokkan sama Excelku tadi ya. 3.900 benar apa enggak ini? Ya, benar apa enggak ini 3.900? Ya kan? Saya blok aja ini. Nah, 3.900. Oke, saya print screen dah. Print screen. Saya stop share. Saya pindah ke Excel saya tadi. Wih, cocok ya saudara. 3.900 ya kan, 3.900. Nah, ini saya paste di sini. Ternyata sama solution value-nya 3.900 gitu kan. Nah, terus alokasinya 100, 200, 200, 100, 100. 100, 200, 200, 100. Cocok, saudara, cocok. Nah, itulah saudara, mengapa saya senang hari ini ngajari FEM dulu. Karena kalau saya pakai FEM, bisa langsung optimal pakai Modi. Oke, saya cukupkan dulu. Ya. Nanti saudara akan melihat video ini dulu. Kemudian baru saya akan masuk ke kuliah hari ini. Oke, selamat siang. Dengarkan baik-baik. Kalau saudara tidak ngerti, nanti ya lihat lagi. Oke, selamat siang.